Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing saja kepada teman-teman tentang NHS Leadership Framework. Mungkin ada beberapa teman yang sudah paham dan pernah mendengar tentang framework ini. Nah, di sini kita hanya sekedar berbagi pengalaman saja, berbagi pengetahuan saja. Di saya disclaimer dulu bahwa di sini saya tidak akan menggurui teman-teman, begitu juga saya tidak akan mengajari, karena tidak ada yang benar dan salah. Kita di sini hanya sekedar berbagi saja. Mungkin teman-teman sudah mempunyai pengalaman sebagai leader, sehingga leadership framework ini akan mudah untuk ditranslate ke aplikasinya seperti apa begitu. Namun di sini dari kacamata akademisi saya ingin melihat bentuk asli dari NHS Leadership Framework itu seperti apa sih? Nah, di sini kita akan sama-sama menerjemahkan setiap dimensi yang ada di Leadership Framework dari versi aslinya ya. Kita langsung saja. Nah, ini di depan kita sudah lihat ini ada gambar ini, inilah framework-nya begitu ya. Nanti bagi teman-teman yang sebagai praktisi ataupun akademisi bisa mempelajari tentang framework ini. Nah, dari mana sih asalnya NHS Leadership Framework ini? Nah, ini copyright-nya di tahun 2011. Mereka menerbitkan suatu panduan guideline berbentuk buku yang diterbitkan oleh National Health Service dari UK di sana, yaitu NHS Leadership Academy. Nah, yang menerbitkan adalah NHS Institute for Innovation and Improvement, Coventry House, University of Warwick Campus, Coventry. Jadi di UK sana ya. Nah, Em, asal muasal dari leadership framework itu dari mana sih sebetulnya? Nah, jangan sampai nanti ada kebingungan di sini, kok ada tiga ya. Nah, leadership framework ini merupakan kombinasi dari dua model yang ada di sini nih. Nah, LQF, Leadership Qualities Framework, ini ada punya beberapa dimensi di sini, ada setting direction, delivering the service, dan sebagai ada beberapa elemen di sini. Kemudian CLCF dan MLCF ini adalah Clinician Leadership Competency Framework dan ini Medical Leadership Clinician Framework. Dan untuk MLCF ini untuk kedokteran ya, untuk medis. Sedangkan Clinician Leadership ini dikembangkan berdasarkan MLCF, tapi ini untuk mencoba untuk ke semua staff, semua clinician ya. Nah, kombinasi dari keduanya ini dibentuklah leadership framework. Nah, ini digunakan untuk semua staff yang ada di satu organisasi. Jadi, um, bila nanti ingin menerapkan tentang framework tentang leadership kepemimpinan, ya kita menggunakannya leadership framework ini. Jadi ada 7 dimensi di sini ya. Kalau CLCF dan MLCF ini ada 5 dimensi ya. Nah, LKF ini banyak dimensinya. Jadi yang sekarang yang update-nya adalah yang leadership framework ini ya. Framework kepemimpinan ini. Oke? Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini adalah evolusi leadership framework-nya. Nah, the leadership qualities framework ini merupakan yang pertama. Jadi ini digunakan untuk mengkaji tentang um, kualitas kepemimpinan dari semua staff. Oke. Jadi pada saat itu leadership NHS Leadership Academy mengembangkan tentang ini. Kemudian the Medical Leadership Competency Framework mereka kembangkan lagi. Namun ini hanya untuk all medical students and doctors. Jadi hanya untuk mahasiswa kedokteran dan dokter itu sendiri. Jadi tidak mencakup semua apa itu namanya semua klinisi. Nah, dari Medical Leadership Competency Framework kemudian dikembangkanlah namanya CLCF, yaitu Clinical Leadership Competency Framework. Nah, ini untuk semua clinicians, all healthcare professionals. Jadi baik untuk perawat, dietitians, farmasis, semua yang ada di organisasi itu, khususnya misalnya di rumah sakit, ya semua klinisi yang ada di rumah sakit begitu. Jadi dikembangkanlah CLCF ini untuk berdasarkan dari Medical Leadership Competency Framework tadi. Nah, dari ketiganya ini kemudian dikembangkanlah tadi yang tadi saya bilang namanya Leadership Framework, yaitu menggabungkan dari ketiganya ini dan bisa dipakai oleh semua staff di satu organisasi. Nah, apa sih fundamental dari pengembangan framework leadership ini? Nah, kalau di sini dari bahasa aslinya mereka ingin to build on existing leadership frameworks and create a single overarching frameworks untuk all staff groups.
Jadi ini mereka ingin menggabungkan semua framework yang ada, yang tadi saya bilang baik dari LKF, MLCF, dan CLCF. Kemudian ingin mereka bikin suatu universal framework, single operating framework. Jadi bikin satu yang common yang bisa dipakai untuk semua begitu. Jadi direksi mereka, acuannya mereka ya semua orang bisa pakai gitu framework ini begitu. Nah, untuk siapa? Ya untuk semua grup, terlepas dari apa disiplinnya, apa role-nya, apa fungsinya, apa perannya, baik mereka bekerja di NHS atau tidak, itu semua orang bisa pakai. Karena dimensinya masih dimensi umum, namun item-itemnya yang mungkin sedikit berbeda. Nanti kita bahas satu persatu dimensi dari NHS ini ya. Nah, ini untuk fundamental yang pertama bahwa leadership framework ini yaitu mereka ingin mengembangkan a single overarching framework. Jadi universal, common satu framework untuk dipakai untuk semua staff begitu ya. Kemudian apa sih key point berikutnya? People understand the terms leadership itu in many different way. Kita mengerti tentang teori kepemimpinan itu banyak macamnya. Jadi ada teori kepemimpinan transformatif, ada berbagai macam leadership style, kemudian banyaklah pokoknya apa itu namanya kepemimpinan konsepnya. Nah, perhaps the most common stereotype idea is of the individual, powerful, charismatic leaders with followers clearly in subordinate roles. Jadi di sini mereka bilang bahwa dulunya kan kita kalau melihat seorang kalau kita membahas tentang konsep kepemimpinan, kita bicara tentang seseorang yang mempunyai karisma, mempunyai aura kepemimpinan. Dan apa itu namanya? Di konsep ini mereka bilang bahwa kalau misalnya kita bicara tentang kepemimpinan bahwa pemimpin itu mempunyai suatu karisma, mempunyai aura, ini masih ada sekarang, namun sudah outdated, lebih udah ketinggalan zaman kata mereka. Nah, dan ini juga sudah dibilang sebagai poor model for leadership development. Teori kepemimpinan seperti ini sudah jarang kali dipakai begitu. Jadi kita tidak melihat seorang pemimpin itu, anggaplah misalnya ada succession planning, mereka tidak melihat bahwa oh ini cocok jadi pemimpin, auranya bagus. Oh ini cocok jadi pemimpin, ada karismanya menjadi pemimpin. Oh enggak, karena sekarang kepemimpinan itu, proses kepemimpinan leadership ini itu bisa dipelajari. Maka dari itu muncullah leadership framework ini begitu ya. Kemudian dulu juga kita bicara tentang this way of thinking tends to focus on individual as a leader rather than the process of leadership. Jadi dulu kita bicara leader itu adalah suatu pemimpin, satu individu sebagai pemimpin, begitu ya. Anggaplah misalnya sebagai kepala ruangan, apa itu namanya, kemudian kepala manajemen, kepala rumah sakit. Nah, itu kan individu sebagai leader. Namun di framework ini enggak begitu konsepnya. Mereka bicara tentang proses kepemimpinan. Jadi proses kepemimpinan itu bukan dari individunya saja, tapi setiap orang, setiap elemen, setiap human resource yang ada di satu organisasi itu merupakan bagian dari proses kepemimpinan. Jadi semua orang punya peran di situ. Nah, inilah yang dimaksud dengan NHS Leadership Framework ini. Jadi kalau misalnya cuma satu orang yang bekerja, tidak masuk ke sana, tidak masuk dalam konsep ini. Nah, ke teori kepemimpinan prosesnya, ya semua orang punya peran. Semua orang bisa menjadi pemimpin di sini. Terutama untuk memimpin dari mereka sendiri. Nanti kita bahas lagi satu persatu. Nah, penting key points-nya seperti itu ya. Kemudian, a more modern conceptualization sees leadership as something to be used by all, but at different level. This model of leadership is often described as shared or distributed leaderships. It is a universal model. Not everyone is necessarily a leader, but everyone can contribute to the leadership process by using the behavior described in 5 core domain of leadership framework. Nah, yang sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa key points dari leadership framework dari NHS ini, bahwa teori kepemimpinan yang mereka pakai adalah shared leadership, distributed leaderships. Jadi bukan individual leadership ya. Jadi ini proses leadershipnya. Kita bagi kepemimpinan itu, kita apa itu namanya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi setiap orang itu um, tidak mesti harus menjadi kepala ruangan, kepala unit, kepala katim. Setiap orang itu bisa menjadi bagian dari proses kepemimpinan melalui penerapan dari 5 core domains yang ada di leadership framework ini. Nah, domainnya seperti apa yang tadi digambar tadi ya. Nah,
Domainnya menunjukkan personal qualities, working with others, managing service, improving service, dan setting directions. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kepemimpinan yang dibagikan proses kepemimpinannya. Jadi bukan satu orang yang bekerja, tapi proses leadership-nya ini yang seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti ada kebingungan di sini. Jadi tidak semua orang is necessary leader, tapi setiap orang itu punya kontribusi dari proses kepemimpinan itu sendiri. Caranya melalui apa? Dengan menerapkan 5 core domains. Nanti kita bahas satu persatu, apa sih 5 core domains leadership framework ini. Kemudian, key points yang lainnya adalah, as a model, it emphasizes the responsibility of all staff in demonstrating appropriate behavior to seek to contribute to the leadership process and to develop and empower the leadership capacity of colleges. The final 2 domains of leadership frameworks, creating the vision and delivering the strategy, recognize that a relatively small of group people do hold these activities. Oke, jadi di sini di leadership framework ini konsepnya adalah bahwa teori kepemimpinan, proses kepemimpinan ini merupakan tanggung jawab semua staff. Ya, ini merupakan tanggung jawab semua staff, khususnya dari 5 domain di tengah-tengah tadi. Nah, untuk 2 domain kiri kanannya itu khusus untuk individual leader. 2 domainnya di sini mereka bilang the final 2 domains of the leadership framework itu biasanya digunakan untuk yang senior positional roles. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang keperawatan, yang dipakai di sini adalah kepala ruangannya. Kemudian Katim mungkin bisa, tapi mungkin terbatas dimensinya nanti. Kemudian kepala manajemennya, dan kepala rumah sakitnya. Jadi, ada yang membedakan di sini ya. 5 domain yang pertama, core dimensinya, dipakai untuk semua staff. Kemudian 2 domain kiri kanannya dipakai untuk kepalanya. Nah, di sini. Ini 5 domain ini, setting directions, creating vision, 1, 2, 3, 4, 5, setting direction, demonstrating personal quality, working with others, managing service, and improving service. 5 ini dipakai untuk semua staff. Oke. Kemudian untuk creating the visions dengan delivering the strategy ini untuk individual leaders, untuk kepala unit, kepala ruangan, kepala manajemen, kepala rumah sakit begitu ya. Nah, untuk yang 5 ini untuk semua staff. Nah, apa sih core, the heart of this concept? Apa sih segala inti dari 7 komponen ini? Ya, di sini mereka bilang, delivering service to patients, service users, carriers, and the public is therefore the heart of leadership framework. All staff work hard to improve service for people. Jadi, memberikan pelayanan kepada pasien, kepada users, pemakai pengguna layanan, kemudian kepada pemberi layanan, dan kepada publik, merupakan heart, bagian terpenting, core dari leadership framework ini. Setiap orang punya peran penting di sini. Oke, ya inilah leadership framework yang ada. Jadi kita bahas nanti satu persatu step dimensinya ya. Jadi yang jelas kita sudah paham bahwa 5 dimensi ini adalah semua staff. Namun untuk delivering strategi dengan creating divisions itu lebih kepada kepala unit atau individual leader. Jadi seseorang yang sudah mempunyai posisi di situ. Oke, namun untuk 5 ini lebih ke semua staff. Saya kasih tahu berulang-ulang ya, jangan sampai nanti kita bingung di situ. Nah, aplikasinya apa sih sebetulnya kita mau menggunakan framework leadership ini? Nah, di sini pertama, to raise awareness, untuk meningkatkan kesadaran bahwa efektif leadership itu, kepemimpinan yang efektif itu, ya memerlukan kesadaran dari setiap elemen yang ada di organisasi itu sendiri. Jadi bukan hanya dari satu orang, tapi semua orangnya. Jadi sebagus apapun pemimpinnya, tapi followersnya nggak mau mengikuti, nggak mau tidak sadar akan responsibility mereka, ya agak sulit begitu ya. Kemudian to underpin a talent management strategy. Jadi ini bisa digunakan juga sebagai strategi manajemen human resource, manajemen talent. Jadi kita bisa mencari kita udah bisa mengevaluasi nanti staff-staff yang bisa digunakan sebagai talent management yang bisa ditingkatkan karirnya mungkin menjadi kepala unit, kepala ruangan, atau menjadi bagian-bagian dari posisi lainnya. Jadi kita tidak akan pusing lagi mencari siapa yang bakal menjadi pemimpin di masa depan di organisasi kita ya.
kemudian merupakan bagian dari existing leadership development program. Jadi kalau misalnya kepala bagian human resource-nya atau kepala bagian nursing-nya mereka punya program pengembangan kepemimpinan, ya kita bisa masukkan saja uh, leadership framework ini, gitu ya. Begitu juga dengan training and development program, bisa menggunakan NHS leadership program ini. Kemudian tentu saja ini untuk mengembangkan individual leadership skill, kemampuan kepemimpinan setiap orang, tentu saja ya. Kemudian team development, ya, karena ini kita di keperawatan tentu saja kita bicara tentang team development, karena kita bicara tentang team delivery model. Kemudian to enhance existing appraisal system, ini sebagai bentuk sistem evaluasi yang ada untuk meningkatkan sistem evaluasi performance kinerja dari setiap staff. Nanti ada instrumennya di leadership framework ini. Kemudian to inform an organization recruitment and retention process. Jadi ini juga bisa menjadi bagian dari proses seleksi dan rekrutmen yang ada di rumah sakit, begitu ya. Nah, untuk mengerti leadership konteksnya, jadi ada punya 4 stage di sini dari apa itu namanya dari NHS Leadership Framework ini. Pertama, stage yang pertama, bahwa konteks dari kepemimpinan itu kita bisa melihat dari our own practice, dari apa itu namanya, dari kinerja kita sendiri ataupun dari tim kita sendiri, begitu, within the team, gitu ya. Di sini kita bicara tentang building personal relationship, membangun hubungan secara personal dengan pasien, dengan kolega, yang bisa juga menjadi bagian dari multidisciplinary team. Kemudian kita juga mengetahui, menyadari permasalahan yang ada di tim atau di diri kita pribadi, gitu ya. Jadi kita di sini itu stage 1 ini kita bicara tentang diri kita sendiri dan lingkungan di kita, tempat kita kerja. Jadi belum berhubungan dengan tim-tim yang lain, gitu ya. Jadi ini masih skupnya kecil untuk stage 1 ini. Nah, untuk stage 2 ini, whole service across teams. Jadi ini bicara tentang membangun hubungan within dan across teams, kemudian mengenali masalah dan mengatasinya. At this level, staff will need to be more conscious of the risk that their decision may pose for self and others of successful outcome. Jadi ini kita bicara tentang ketika kita merawat pasien, tentu saja bukan hanya nursing team, bukan tim keperawatan saja yang bekerja di situ. Ada tim dokternya, ada tim dietitiansnya, ada farmasisnya. Jadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita bicara tentang kerjasama antar teams, multidisciplinary teams, interprofessional collaborations. Jadi ini bicara tentang bisa digunakan untuk kepala ruangan, kepala unit, ataupun katimnya. Ini stage 2. Stage 1, stage 2, stage 1 lebih kepada diri sendiri dengan teman-teman tim yang ada di SIP. Gitu. Sedangkan stage 2 itu lebih ke interprofessional collaborations. Jadi kolaborasi interprofesional multidisiplin ya. Nah itu konteks kepemimpinannya untuk stage 1 dengan stage 2. Namun stage 3 dengan stage 4 ini lebih luas cakupannya. Jadi stage 3 ini lebih ke across service or wider organizations. Itu working across teams and departments within the wider organizations. Staff will challenge the appropriateness of solution to complex problems. The potential risk associated with their decision will have a wider impact on service. Jadi untuk stage 3 ini lebih ke antar departemen. Di berbeda departemen. Anggaplah misalnya kita bekerja di satu departemen, anggaplah misalnya medical department, penyakit dalam. Kemudian bagaimana kerjasama dengan orthopedics, bagaimana bekerja sama dengan apa itu unit-unit yang lainnya. Jadi sudah ke sana bicaranya, konteks kepemimpinannya. Oke. Ini biasanya dipakai untuk kepala manajemen, apa itu namanya, kepala bidang misalnya, kepala rumah sakit. Nah, kalau kepala rumah sakit juga lebih ke stage 4 biasanya. Kalau stage 3 ini lebih kepala bidangnya. Karena lebih apa itu namanya, manajemen, mengelola beberapa departemen yang ada di rumah sakit, begitu ya. Kalau untuk di stage 4 itu lebih ke healthcare system. Jadi ini lebih antar rumah sakit, antar beda unit, national level dan international level. Ini lebih ke healthcare system, lebih kepada kerjasama dengan Kemenkes, kerjasama dengan berbagai private and public sectors. Jadi sudah ke sana bicaranya. Jadi konteks kepemimpinan yang ada di NHS ini bisa dipakai dalam berbagai konteks.
konteks diri sendiri dengan teman kita, kerja shift kita di lingkungan kita sendiri, stage 1. Kemudian stage 2 lebih ke antar profesi, antar disiplin. 3 itu lebih kepada beberapa departemen yang ada di rumah sakit. Kemudian stage 4 itu lebih kepada antar rumah sakit, antar organisasi, antar sektor seperti itu lebih. Jadi cakupannya kecil, menengah, besar begitu ya. Jadi ada 4 stage di sini. Nah, kita langsung masuk ke masing-masing dimensi. Kita bicara dari 5 dimensi dulu untuk semua staff, kemudian 2 domain terakhir, creating the visions dengan delivering the strategy, itu 2 domain terakhir yang dipakai untuk kepala unit. Ya. Jadi yang pertama itu tentang demonstrating personal qualities, oke? Okay? Jadi ada 4 dimensi di sini, 4 elements. Pertama, developing self-awareness, mengembangkan kesadaran diri, itu yang pertama. Kedua, managing yourself, kita mengelola diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Continuing personal development, bagaimana kita mengembangkan diri kita melalui CPD, baik training maupun pendidikan. Kemudian acting with integrity, bertindak dengan integritas, sesuai integritas ya. Kita bahas di sini. Jadi competent leader itu di sini tertulis recognize and articulate their own values and principle, understanding how these may differ from those of other independent groups. Jadi seseorang dikatakan kompeten dalam dimensi ini, dia bisa mengenali kelebihan dalam dirinya, kelebihan yang ada di timnya, setiap individual yang ada di timnya, sehingga mereka paham, menyadari apa kekurangan dan kelebihannya mereka, identify their own strength and limitations, dan bisa mengatur emosinya, dan sehingga bisa mengatur, menjudge behaviornya, mana yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, dan bisa meminta feedback dari berbagai resources, baik dari staffnya maupun dari koleganya. Nah, untuk developing self-awareness ini ada 4 komponennya di sini ya. Jadi yang tadi saya bilang, mengerti kelebihan dan kekurangan, mengerti value yang ada diri sendiri, dan juga memahami teman-teman yang ada di sekitar. Sehingga kita bisa mengontrol emosi, kita bisa memahami bagaimana harus bertindak sesuai dengan apa itu namanya, karakter masing-masing begitu. Dan kemudian minta feedback dari teman-teman. Jadi ada juga terkadang yang agak susah begitu mendapatkan feedback dari orang lain. Kadang-kadang tidak mau terima. Ya itu emang sulit untuk diterapkan ya. Kemudian yang kedua yaitu managing yourself. Competent leaders manage the impact of their emotions on their behaviors with consideration of the impact on others. Yang jelas setelah mereka sadar tentang akan diri sendiri, kemudian mereka bisa manage diri kita sendiri, bagaimana apa itu namanya, kita bisa mengontrol emosi di sini, kemudian kita bisa komitmen. Di sini yang agak susah, komitmen untuk melakukan semua tindakan yang ada sesuai dengan role dan responsibility yang ada dan tetap menjaga standar yang ada. Nah, ini agak susah memang ya, karena kita harus mempunyai target di situ, apalagi sebagai kepala keuangan. Kemudian kita juga harus ensure, memastikan bahwa plan dan action itu lebih fleksibel, terutama untuk para staff gitu ya. Namun target outcome-nya tetap sesuai dengan target begitu ya. Jadi walaupun fleksibel kerjanya, namun outcome-nya tetap bagus begitu. Kemudian plan the workload and activities to fulfill work requirements and commitment without compromising their own health. Jadi di sini lebih ke balance, lebih ke keseimbangan antara kerja dengan kesehatan. Jadi apapun kesibukannya, workload activities-nya, yang jelas kita harus bisa menjaga kesehatan, jangan sampai karena terlalu berlebihan kita tidak mendelegasikan kerjaan kita sehingga berdampak pada kesehatan kita. Nah, di sini lebih bicara tentang bagaimana kita bisa manage diri sendiri, kesadaran kita, kemudian kedua, bagaimana kita memanage diri kita sendiri untuk lebih balance antara kerja dengan kesehatan. Nah, kemudian untuk yang poin yang ketiga, continuing personal development, ini lebih kepada bagaimana kita secara pribadi, bagaimana kita bisa melihat peluang
untuk terus belajar gitu. Jadi di sini mintanya untuk lebih terus belajar. Jangan sampai nanti setelah menjadi kepala ruangan, mempunyai suatu posisi, memegang satu posisi, kita sudah tidak mau menerima feedback, kita sudah tidak mau belajar lagi. Nah, ini memang terkadang agak susah. Terkadang kita juga terkadang walaupun apa itu namanya, menganggap saja misalnya saya misalnya D3, kemudian staf saya ada yang S1 dan S2, terkadang kita eh, ada ego masing-masing. Ada yang tidak mau menerima pendapat dari stafnya, kemudian stafnya juga tidak mau mendengar pendapat dari pemimpinnya, dari kepala ruangannya. Nah, di sini memang agak sulit begitu. Jadi maka dari itu mulai dari tahap yang pertama tadi, awareness, kesadaran, kemudian manage yourself, kemudian CPD, professional development. Nah, terus kita mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu dan terus belajar. Di sini diminta kita untuk menjadi manusia pembelajar yang terus belajar ya di CPD point ini. Nah, kemudian acting with integrity itu bertindak sesuai dengan integritas. Nah, di sini mereka minta kita lebih bicara bicara tentang bagaimana kita tetap menjaga professionalism, ethics and values sesuai dengan visi dan misi yang ada di organisasi kita. Kemudian kita tetap menjaga nilai culture, budaya, sosial, agama, etika, terlepas dari apa itu namanya race, ras, gender, kemudian umur, senioritas. Kita tetap menjaga etika dan value dari masing-masing karakteristik ya. Jadi di sini lebih kepada open, terbuka, honest, jujur, dan etika, punya etika. Ya, lanjut. Seorang yang belum menunjukkan kualitas personal ini, bagaimana sih cara melihatnya? Pertama, seseorang itu tidak mengerti emosi mereka sendiri, tidak mengenali dampak dari perbuatannya pada orang lain. Jadi misalnya saya sebagai kepala ruangan, saya belum mengerti, saya belum paham apa sih yang saya lakukan ini dampaknya untuk staff saya. Jadi belum mengenali, belum sampai ke sana. Yang jelas order aja misalnya begitu. Jadi belum sampai ke sana tingkat kesadarannya. Kemudian approach task in disorganized way and plans are not realistic. Mempunyai suatu planning namun tidak realistik. Kemudian pendekatannya juga masih berantakan, belum terorganisir dengan baik, belum ada planningnya, misalnya bulan ini mau apa, bulan depan mau apa, target 6 bulan ke depan seperti apa, belum ada sampai ke sana. Ada mungkin 6 bulan misalnya, tapi targetnya lebih tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian, unable to discuss on strengths and development needs and spend little time on development. Jadi, tidak pernah mendiskusikan tentang kelebihan dan kekurangan baik untuk diri sendiri ataupun staffnya, kemudian tidak punya waktu untuk development program itu. Oke. Kemudian tidak menunjukkan value keterbukaan, inclusiveness, kejujuran dan equality, yaitu apa itu namanya keadilan. Jadi belum sampai ke sana. Jadi terkadang ada pilih kasih di sana. Jadi kualitas personalnya belum sampai gitu. Kemudian lack confidence in own ability to deliver results. Jadi ada juga yang kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Nah, di situ juga uh, kita melihat bagaimana demonstrating personal quality ini bisa dinilai atau tidak. Ya. Jadi ini ada 5 poin di situ. Baik, selanjutnya kita ke poin yang kedua, dimensi yang kedua yaitu working with others, bekerja dengan orang lain. Di sini ada 4 poin. Pertama, developing networks, mengembangkan jaringan, building and maintaining relationship, membangun dan menjaga hubungan, kemudian encouraging contributions, kita um, mendukung uh, kontribusi dari setiap elemen, kemudian working within teams, bagaimana kita bekerja dalam suatu tim ya. Kita bahas satu persatu. Pertama, developing networks. Kita mengembangkan jaringan yang ada. Jadi seorang competent leaders, developing networks itu working in partnership with patients. Jadi partnership dengan pasien, dengan sesama staff, kemudian service users dengan pengguna, kemudian data representatives-nya, dan kolega within dan across systems. Seorang yang kompeten dalam dimensi developing networks ini, mereka lebih ke bisa identifikasi
opportunities, kesempatan di tempat mereka bekerja, kemudian berkolaborasi dengan yang lain, baik di dalam organisasi itu sendiri dengan di luar organisasi itu ya. Kemudian create opportunities to bring individuals and groups together to achieve goals. Jadi ini lebih membuat suatu kesempatan, kemudian promote the sharing of information and resources, yang sharing pengetahuan, kemudian actively seek the views of others, tetap meminta pendapat dari orang lain. Jadi seorang yang kompeten dalam developing networks ini ada 4 poin di sini ya. Kemudian yang kedua, yaitu building and maintaining relationship, bagaimana kita membangun dan menjaga hubungan, yaitu seorang competent leaders itu lebih ke listening, supporting others, lebih mendengar gitu. Sebagai pendengar yang baik, supporting others, mendukung yang lain, membangun kepercayaan, gaining trust and showing understanding, menunjukkan pengertian ya. Jadi seorang competent leaders itu listen to others and recognize different perspectives, mendengarkan orang lain, kemudian mengenali, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi bukan pokoknya harus beginilah, nggak bisa ya. Kemudian empathize and take into account the needs and feeling of others, tetap menjaga perasaan masing-masing, perasaan orang lain, kemudian tetap menghargai apa yang mereka butuhkan dan mendukung akan hal itu, begitu ya. Kemudian communicate effectively, berkomunikasi secara efektif dengan individuals maupun dengan grup, kemudian bisa bertindak sebagai role model. Kemudian maintaining trust, menjaga hubungan baik, kepercayaan dan support of colleagues, dari teman-teman kolega atau pendukung teman-teman kolega. Jadi menjaga hubungan yang baik ya timnya. Kemudian encouraging contributions, kita mendukung untuk meminta setiap orang berkontribusi, oke? Okay? Jadi di sini creating an environment, kita membuat suatu lingkungan di mana setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk berkontribusi. Nah di sini seorang competent leaders, mereka lebih memprovide, menyediakan, memberikan encouragement, memberikan dorongan, kemudian kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi bagian dari decision making, membuat keputusan, menjadi bagian akan hal itu. Kemudian memberikan tantangan secara konstruktif. Jadi bukan yang menjatuhkan, tapi meminta kontribusi untuk lebih membangun lah istilahnya. Kemudian respect, kemudian value and acknowledge the roles and contribution expertise of others. Kita menghargai value, kontribusi dari orang lain begitu ya. Jangan kamu mah kerjanya sedikit aja, tidak menghargai kontribusi orang lain walaupun sedikit. Kemudian employ strategies to manage conflict of interest and difference opinion. Ya walaupun berbeda konfliknya, berbeda pendapatnya, tetap kita saling menghargai. Kemudian tetap ada manajemen konflik di situ ya. Jangan sampai nanti karena berbeda pendapat akhirnya hubungan jadi tidak baik-baik saja. Kemudian keep the focus of contributions on delivering and providing service. Yang jelas kontribusi dari setiap orang itu kita tampung. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya bagaimana kita bisa meningkatkan layanan untuk pasien. Itu intinya. Ini untuk yang point 2, point 3 ya. Kemudian working within teams. Jadi bekerja dalam tim itu fokusnya lebih ke deliver dan improve service, bagaimana kita memberikan layanan dan meningkatkan service itu sendiri. Nah, setiap competent leaders itu mempunyai clear sense of their role, responsibility, and purpose within team. Jadi, setiap orang di sini, setiap individu mempunyai sense of role, perannya, mengerti apa tanggung jawabnya, dan mengerti tujuannya seperti apa. Jadi, tetap mempunyai satu tujuan, dan kita mempunyai tanggung jawab masing-masing akan pekerjaan kita. Kemudian, adopt team approach, kita mengadopsi kerja tim, tetap saling berkontribusi satu sama lain dan mengerti satu sama lain. Kemudian recognize the common purpose of the team and respect team decisions. Jadi di sini lebih kepada kerja tim lah ya, dan harus menghargai keputusan dari suatu tim. Jadi bukan keputusan satu orang saja, tapi lebih satu tim untuk kepentingan satu tim untuk meningkatkan layanan ya. Kemudian are willing to lead the team, involving the right people at the right time. Jadi
Kalau misalnya kita diminta untuk menjadi tim di sini, ya tentu saja kita bicara tentang bagaimana kita bisa menempatkan seseorang itu sesuai dengan kinerjanya, gitu ya. Jangan jangan ngasal, gitu ya. Nah, ini poin dari 2.4 working within teams. Jadi bagaimana kita bisa melihat seseorang jika seseorang itu belum menunjukkan dari domain ini. Pertama, pertama gagal untuk membangun network dengan orang lain ataupun apa itu namanya allows relationship to deteriorate, merusak hubungan dengan yang lain. Kemudian kedua, fails to win the support and respect of others. Jadi gagal dalam menghargai orang lain dan mendukung orang lain. Kemudian does not encourage other to contribute ideas, tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk memberikan kontribusi maupun ide atau opini gitu ya. Kemudian tidak mengadopsi pendekatan kolaborasi, jadi tidak mau berkolaborasi dengan orang lain. Jadi seseorang dikatakan gagal dalam dimensi ini jika tidak memenuhi 4 kriteria ini ya. Kemudian ketiga, managing service. Jadi ini dimensi yang ketiga. Ada 4 poin juga di sana untuk memanage layanan. Itu ada 4 poin. Pertama, planning, perencanaan, kemudian managing resource, pengelolaan resource, kemudian pengelolaan orang, managing people, and managing kinerja performance ya. Jadi yang pertama, jadi seseorang yang kompeten dalam planning ini aktif dan berkontribusi untuk perencanaan dalam pencapaian tujuan pelayanan ya. Jadi competent leaders itu support plans for service, they are part of the strategy for the wider healthcare system. Tentu saja perencanaan yang kita buat di unit kita sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ada di organisasi itu sendiri ya. Kemudian gather feedback from patients, service user, and college to help development. Tentu saja kita meminta feedback baik dari pasien maupun pengguna layanan maupun dari kolega untuk biar perencanaannya itu bagus begitu ya. Kemudian contribute their expertise to planning process. Jadi tetap meminta ya kalian meminta pendapat orang lain untuk dalam proses perencanaan tadi. Kemudian appraise option in terms of benefit and risk. Jadi tetap memberikan options ketika kita membuat perencanaan, kita memberikan options. Jika kita melakukan plan A, manfaatnya seperti ini, risk-nya seperti ini. Jika menggunakan plan B, manfaatnya ini, risk-nya seperti ini. Jadi ada options di sini. Jadi competent leaders ada 4 poin di sini ya. Kemudian 3.2 managing resources. Jadi seorang competent leaders itu knowing what the resources are available and using their influence to ensure that resources are used efficiently and safely and reflect the diversity of needs. Jadi seseorang leaders kompeten dalam managing resource, dia mengetahui resource yang mana yang masih ada. Kemudian influence, using their influence, bagaimana menggunakan resource ini untuk mempengaruhi dan menggunakannya secara efisien dan aman. Gitu. Tentu saja tetap memenuhi kebutuhan yang ada. Gitu. Jadi competent leaders itu ada 4 poin di sini. Pertama, accurately identify the appropriate type and level of resource required to deliver safe and effective service. Mereka sudah secara akurat mengidentifikasi tipe dan level dari resource itu sendiri, infrastruktur yang ada untuk memberikan layanan yang aman dan efektif. Jadi apa sih yang ada di situ? Mereka sudah mengetahui secara akurat. Kemudian apa yang kurang, apa yang lebih. Jadi sudah bisa manage di situ ya. Kemudian ensure service are delivered within allocated resources. Jadi memastikan layanan itu diberikan sesuai dengan resource yang ada begitu ya. Kemudian minimize waste. Jadi jangan sampai apa itu kelebihan. Jadi buang-buang aja begitu ya. Buang-buang duit aja yang barang sudah ada tapi kita masih beli-beli juga begitu ya. Atau tidak sesuai dengan apa yang digunakan. Gitu. Take action when resources are not being used efficiently and effectively. Jadi tetap mengambil tindakan jika resource itu tidak digunakan dengan secara efisien dan efektif. Oke, jangan sampai kita buang-buang duit ya. Sini poinnya, managing resources. Kemudian managing people, bagaimana kita mengatur orang lain. Tentu saja di sini pertama providing directions, memberikan direksi, reviewing performance, kita mereview kinerja,
motivating others, bagaimana kita memotivasi orang lain, dan promoting equality and diversity. Kita tetap menjunjung tinggi mempromosikan equality, um, prinsip fair, keadilan, equal, kemudian diversity tetap menjaga perbedaan, begitu ya. Competent leaders itu poinnya di sini ada 4, provide guidance, memberikan bimbingan dan direksi for others using the skill of team member effectively. Kemudian mengevaluasi performance of team members agar sesuai dengan outcome yang ada. Kemudian mensupport team members to develop untuk mengembangkan roles dan responsibility-nya. Kemudian mensupport others, kita mendukung untuk to provide good patients care and better service. Jadi tetap mendukung orang lain, tim, biar bisa memberikan layanan yang baik untuk pasiennya. Ini managing people. Ini lebih umum sih bahasanya. Kemudian managing performance, ini lebih kepada holding themselves and others accountable for service outcome. Kemudian competent leaders itu analyze information from a range of sources about performance, take action to improve performance, take responsibility for tackling difficult issues, build learning from experience into future plans. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita bisa memanage kinerja itu. Nah, kalau kinerjanya sudah baik, bagaimana kita mempertahankannya. Kemudian jika kinerjanya jelek, bagaimana kita bisa melakukan suatu strategi untuk meningkatkan performance itu. Dan jika ada permasalahan, bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut. Ya, bahasanya seperti itu ya. Nah, apa sih seseorang dikatakan gagal jika tidak memenuhi domain ini? Apa sih poin-poinnya begitu ya? Jadi ada 4 poin di sini. Pertama, disorganized or unstructured approach to planning. Jadi planningnya tidak beraturan. Bingung planning perencanaannya seperti apa begitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian waste resource, buang-buang resource saja atau fails to monitor them. Jadi gagal untuk mengawasi resource yang ada. Kemudian does not effectively manage dan deploy, tidak secara efektif mengatur staff yang ada, human resource yang ada. Kemudian fail to identify and address performance issue, karena tidak ada evaluasi tadi sehingga gagal lah untuk melihat kinerja dari masing-masing staff. Jadi tidak ada evaluasi performance di situ, ya. Nah, poin keempat adalah improving service. Setelah managing service, memanage layanan, kemudian kita bagaimana meningkatkan layanan itu sendiri. Ada 4 poin di sini. Pertama, kita pastikan adanya pasien safety. Ya. Kemudian critically evaluating, secara kritis mengevaluasi lagi. Kemudian encouraging improvement innovations, kita mendukung kemajuan dan inovasi. Kemudian facilitating transformasi, jadi memfasilitasi transformasi, begitu perubahan. Nah, untuk ensuring patient safety itu, tentu saja kita harus bisa sebagai kelompok mempunyai kompetensi untuk mengkaji dan memanage resiko pasien, oke, untuk menjaga pasien safety. Jadi competent leaders itu punya 4 poin di sini. Pertama, identify and quantify the risk to patient using information from a range of source. Jadi tetap kita mengidentifikasi resiko-resiko apa yang bisa membuat pasien unsafety, tidak aman begitu ya. Menggunakan informasi-informasi yang ada di sekitar kita, menggunakan evidence base, baik positif negatif, to identify options, untuk melihat apa sih opsi-opsi yang ada untuk meningkatkan patient safety itu sendiri ya. Kemudian use systematic ways of assessing and minimizing risk. Jadi menggunakan systematic way. Jadi dari evidence, kemudian systematic, kemudian monitor. Jadi terkadang kita ini kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi saya begitu ya, kalau kita teman-teman saya yang ada di rumah sakit sudah menjadi kepala ruangan begitu ya, ataupun sudah menjadi katim. Jadi untuk membuka evidence itu agak sulit mereka. Jadi pertama komputernya tidak ada, kedua internet komputer ada, internet tidak ada, internet ada tapi tidak bisa mencari evidence-nya yang mana. Jadi evidence-nya kurang juga begitu. Udah ada evidence tidak bisa mengkritisi evidence itu bagaimana penggunaannya. Jadi masih banyak PR-PR yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pasien safety. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya untuk meningkatkan pasien safety. Namun di sini poinnya adalah sebagai leaders yang kompeten. Jadi ada 4 poin di sini untuk ensuring patient safety.
Nah, kemudian poin yang kedua yaitu critically evaluating, secara kritis mengevaluasi. Jadi di sini think analytically, berpikir secara analitik, secara konsep, kemudian identify where service, di mana bisa mengidentifikasi service mana yang bisa ditingkatkan, kemudian working individually as a part of the team. Jadi bekerja secara individu ataupun dalam tim begitu ya. Nah, competent leader ini pertama poinnya obtain and act on patient care and user feedback and experience. Jadi mengevaluasi feedback dari pasien pengguna layanan ataupun dari kolega, kemudian mengkaji dan analisa proses menggunakan up to date metodologi gitu ya. Jangan menggunakan metodologi yang lama, tapi menggunakan metodologi yang baru. Artinya seorang kompeten leader di sini dalam critically evaluating domain ini, mereka harus mengerti penelitian di sini. Nah, agak berat juga memang ya. Kemudian mengidentifikasi healthcare improvements and create solution through collaborative working. Jadi mengidentifikasi improvement yang ada, kemajuan yang ada. Kemudian jika ada masalah kita bisa menemukan, membuat solusi melalui kerjasama kolaborasi. Kemudian mempunyai pilihan perencanaan dan take action to implement and evaluate improvements. Jadi walaupun sudah ada sistem evaluasi yang ada, kalau evaluasinya menggunakan metodologi yang lama dan tidak efektif, kita harusnya mengevaluasi dari evaluasi tersebut. Jangan sampai evaluasinya ya tidak sesuai dengan apa kenyataan. Misalnya anggap saja kita mengevaluasi kinerja. Biasanya kita mengevaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali. Nah, biasanya itu ada bias di sana. Step-step mengetahui kapan mereka mau dikaji begitu. Mereka kerjanya sangat efektif. Nah, biasanya ada beberapa strategi. Ada setiap 1 bulan sekali, ada tiap 3 bulan sekali, ada 6 bulan performance, ada 1 tahun performance. Atau kadang-kadang si kepala ruangan juga tidak memberitahu kapan memberikan evaluasi pada staffnya, sehingga tidak ada double blind di situ ya. Jadi tidak saling mengetahui, sehingga proses evaluasinya itu lebih kritis, lebih maksimum, lebih objektif. Jadi tidak subjektif di situ. Memang banyak PR-nya di sini ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah encouraging improvement and innovations. Jadi bagaimana kita meningkatkan, mendukung kemajuan dan inovasi. Jadi seorang competent leaders itu lebih kepada create a climate of continuous service improvement. Jadi lebih kepada apa sih inovasi keterbaruan yang ada, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Jadi seorang competent leader di sini lebih mempertanyakan status posisi kita ini seperti apa sih? Apakah perlu ada suatu inovasi untuk meningkatkan layanan? Apakah kita sudah ketinggalan zaman? Jadi lebih kepada act as a positive role model, sebagai role model untuk suatu inovasi yang baru. Agar si pasien ini kan semakin hari, user kita ini, pengguna layanan ini semakin hari semakin pintar. Sudah ada artificial intelligence, sudah ada ChatGPT, mereka lebih tahu, lebih paham begitu. Jadi kalau kita tidak paham akan itu, jadi nanti kita menjadi bola-bulanan, menjadi bahan bulian dari pengguna layanannya. Kemudian encourage dialogue and debate with a wide range of people. Jadi kita lebih sering untuk berdialog, kita lebih pre-post conference, debate, jadi kita untuk keterbukaan suatu informasi gitu ya. Kemudian develop creative solution to transform service and care. Jadi lebih kepada bagaimana kita melakukan suatu inovasi di suatu layanan dan solusi yang terbaiknya seperti apa. Ya emang terkadang susah mencari leader seperti ini, apalagi kalau sudah berada di zona nyaman begitu ya, tidak mau melakukan suatu perubahan. Jadi ini PR untuk kita semua. Kemudian facilitating transformation. Bagaimana setelah kita mempunyai plan, kita punya inovasi, dan bagaimana kita memfasilitasi perubahan tersebut. Nah, pertama, competent leaders ini model the change expected, sudah memberikan suatu model bagaimana perubahannya itu sendiri. Kemudian mengartikulasi the need for change. Jadi kalau mau lakukan perubahannya, stage-nya seperti apa? Fase awal bakal banyak denial, bakal banyak gebrakan. Orang yang menjadi dari zona nyaman bakal menjadi banyak konflik di situ, manajemen konfliknya. Jadi sudah punya fase-fasenya nih, sudah mengetahui bagaimana perubahan
uh, apa fase-fase perubahan itu sendiri. Namun tetap ini untuk karena kepentingan layanan, jadi proses perubahan itu tentunya pasti ada di setiap organisasi ya. Kemudian motivate and focus a group to accomplish change. Jadi tetap memotivasi, kemudian fokus dari satu tim kita. Nah ini poin-poinnya ya. Nah, bagaimana sih seseorang leader uh, yang gagal dalam dimensi ini untuk improving service ini? Pertama, overlooks the need to put patient at the forefront of their thinking. Jadi ini mereka tidak melihat posisi apa itu namanya posisi pasien, posisi pengguna, tidak ada evaluasi di sana. Mereka tidak tahu bagaimana status kenyamanan, status kualitas pelayanan. Jadi belum paham akan hal itu. Kedua, kemudian does not question and evaluate current process. Nah, itu tadi tidak mengevaluasi proses yang ada sekarang. Jadi adem ayem saja. Ya udah, begitu aja terus begitu ya. Kemudian maintain the status quo and stick with tradisional. Jadi tetap menggunakan layanan yang lama, tetap tradisional. Orang sudah maju menggunakan teknologi, kita masih menggunakan yang lama. Kita sudah menggunakan electronic health records, kita masih menggunakan manual. Kita sudah menggunakan terintegrasi dengan dokter, segala profesi yang ada, kemudian pasien centered care, kita masih terpisah-pisah, ya begitu ya. Kemudian kita gagal to implement change or implement change for change sake. Jadi kita gagal memberikan suatu perubahan begitu ya. Jadi poinnya di sini ya. Nah, untuk poin yang kelima itu setting directions. Jadi ada 4 poin juga di sini. Pertama, mengidentifikasi konteks perubahan itu. Kemudian applying knowledge and evidence, bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan dan evidence, membuat keputusan dan evaluasi di impact. Jadi ini lebih kepada bagaimana sih kita membuat perubahan begitu ya. Jadi seorang leader yang kompeten mempunyai poin kelima ini. Nah, pertama, leaders identify the context for change, being aware the range of factor to be taken into account. Jadi sebelum kita melakukan perubahan, kita sudah bisa mengkaji apa itu namanya meningkatkan kesadaran kita baik secara politik, berkemanfaatannya ya, secara politik, sosial, teknik, ekonomi, organisasi, ataupun profesional. Kemudian understand and interpret relevant legislation and accountability. Jika kita melakukan suatu perubahan, kita sudah mengetahui konsep hukumnya, legalitasnya, accountabilitasnya seperti apa. Kita sudah paham akan hal itu. Ini PR-nya banyak ya. Jadi dari teknologi, perubahan, sekarang hukum, etika, gitu, profesionalism. Berat memang bebannya. Kemudian anticipate and prepare for the future by scanning for idea, best practice, and emerging trends that will have an impact on health outcomes. Jadi kita sudah mengantisipasi apa resikonya. Kemudian develop dan komunikasi aspirasi. Jadi tetap secara bertahap kita membangun komunikasi dan mengembangkan suatu aspirasi dari perubahan tadi. Ya kita tidak bisa melakukan suatu perubahan seperti membalikkan telapak tangan seperti ini, tidak secepat itu. Pada itu kita harus mengerti proses of change, namun kita tetap mengkomunikasikannya kepada staf kita, fase-fasenya seperti apa. Jadi ada transparansi dan openness, ada transparan dan sekarang itu staf itu sekarang kan sudah pintar. Kalau misalnya pemimpin mereka tidak terbuka, tidak transparan, jadi ada trust issue sekarang. Trust issue itu udah sekarang itu menjadi fenomena klasik ya. Jadi sekarang itu banyak sekali ada trust issue. Jadi kalau bisa ya kita sebagai leader ya konsep keterbukaan dan openness dan transparan itu ya sudah harus diterapkan ya. Jadi tidak ada yang ditutupi lagi. Terutama jika si pemimpin ini ingin melakukan suatu perubahan ya. Kemudian tentu saja kita bicara kalau melakukan perubahan, tentu saja kita harus mempunyai evidence based tadi. Kita dari evidence based ini kita harus paham bagaimana kita mengumpulkan data dari evidence itu, bagaimana menganalisanya, kemudian bagaimana kita menerapkannya, kemudian bagaimana mengevaluasinya. Nah, ini kita harus paham tentang evidence based practice, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana mencari evidence. Jadi kita harus paham tentang evidence based practice. Nah, ini tantangan juga buat kita gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan evidence, kemudian kita sudah paham tentang planning, perencanaan perubahan tadi, bagaimana making decision-nya.
Nah, decision making proses ini terkadang ini agak susah juga. Ini tergantung leadership style masing-masing. Nah, di sini competent leaders itu lebih participate in and contribute to organizational decision making process, lebih berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan proses decision making yang ada di organisasi itu sendiri. Act in a manner consistent with the value and priorities of the organization. Jadi konsisten sesuai dengan value dan prioritas yang ada di organisasi dan profesi itu sendiri. Nah, kata konsistennya itu yang harus digarisbawahi. Terkadang susah mencari leader yang konsisten. Terkadang A berubah menjadi B, dalam 5 menit terakhir berubah menjadi C, begitu ya. Jadi konsistensi ini yang terkadang membuat staff, membuat people sekitar kita itu menjadi tidak percaya lagi. Ya. Kemudian educate and inform key people who influence and make decision. Jadi kita harus tahu siapa sih key people, orang-orang kunci yang ada sekitar kita yang bisa mempengaruhi orang lain. Gitu ya. Kita harus ada share decision di situ ya. Kemudian contribute their unique perspective to team department system. Jadi tetap kita harus mengajak orang yang berpengaruh di sekitar kita menjadi bagian dari making decision ini ya. Kemudian setelah selesai dari aplikasinya, tentu saja kita bicara tentang evaluasi impact. Test and evaluate new service, standardize, promote new approach, apa bariernya, bagaimana kita mengatasi barrier tersebut. Formal dan informal disseminate good practice. Jadi kita evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan perubahan tadinya. Itu poinnya. Nah, apa sih yang menunjukkan bahwa seseorang itu gagal dalam poin ini? Pertama, mereka tidak menyadari aspek politik, sosial, teknik, ekonomi, organisasi faktor yang berpengaruh pada organisasi di masa depan. Kemudian tidak menggunakan evidence base untuk decision making. Kemudian membuat keputusan yang salah, keputusan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya uh, diprediksi di masa depan. Kemudian gagal untuk mengevaluasi impact dari decisi mereka, dari keputusan mereka. Jadi perubahan yang sudah dibuat, mereka tidak mengevaluasi itu. Jadi ini poin bagaimana kita mengevaluasi dari setting direction ini ya. Kemudian setelah selesai 5 tadinya, itu untuk semua staff harus paham. Nah sekarang selanjutnya poin ke-6 dan poin ke-7, creating the vision and delivering the strategy. Nah ini untuk seseorang yang mempunyai apa itu namanya mempunyai posisi kepala unit, kepala ruangan. Ada 4 di sini. Developing the vision for the organizations, mengembangkan visi organisasi, influencing the vision of the wider, jadi mempengaruhi visi dari sistem healthcare, kemudian mengkomunikasikan visi itu, kemudian mewujudkan visi itu. Jadi lebih kepada visi dan misi ya. Nah, seseorang senior position leadership ini, jadi di poin ini mereka dikatakan kompeten jika pertama actively engage with colleges and key influencers including patient public about the future organizations. Jadi mereka menyampaikan visi mereka, mengembangkan visi mereka dengan merangkul semua perspektif baik dari kolega ataupun orang-orang yang berpengaruh, termasuk juga pasien, publik tentang future organisasi ini di masa depan. Jadi maunya seperti apa gitu ya, visinya begitu ya. Jadi membangun visi itu ya sesuai dengan apa itu namanya kenyataan yang ada. Kemudian bagaimana visinya untuk ke depan, visi perubahannya. Gitu. Ya sama lah dengan kita membuat visi dan misi di satu organisasi. Gitu ya. Kemudian broadly scan and analyze the full range of factors that will impact an organization to create likely scenario for its future. Jadi kita sudah bisa men-scan, mereview, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dari visi yang akan kita buat gitu ya. Kemudian tentu saja kita bicara tentang core value dari suatu organisasi, inovasinya seperti apa. Kemudian continuously ensure that the organization vision is compatible with future development within the wider system. Jadi secara berkesinambungan memastikan bahwa visi organisasi ini sesuai dengan kondisi pembangunan di masa depan, terutama di healthcare system ini ya. Jangan sampai kita
berbeda begitu ya dari healthcare system yang ada. Jadi kita sudah bisa memprediksi. Nah, untuk memprediksi ini tentu saja kita sudah mempunyai analisa-analisa sebelumnya ya. Kemudian influencing the vision of the wider healthcare system. Jadi apa poinnya? Pertama, six opportunities to engage in debate about the future of health. Jadi mereka sudah mempunyai kesempatan untuk berdiskusi, debate dengan berbagai ahli. Apa sih, bagaimana sih perspektif mereka tentang pelayanan di masa depan, sistem healthcare di masa depan. Jadi mereka sudah bisa prediksi, orang-orang ahli kesehatan pasti sudah mempunyai prediksi ke sana berdasarkan hasil analisa-analisa yang ada dari evidence base yang ada sekarang gitu ya. Bekerja in partnership, bekerja sama dengan orang lain uh, untuk saling berbagi visi begitu ya, yang membangun kerjasama dengan organisasi yang lain begitu ya, tapi mempunyai visi yang sama. Kemudian menegosiasikan uh, interest, jadi saling negosiasi dengan orang lain untuk meningkatkan layanan. Kemudian influence key decision maker who determine future government policy, kerjasama dengan orang yang punya pengaruh, yang memegang policy maker di sana gitu ya. Jadi tetap kita berkomunikasi dengan contohnya Kemenkes atau sektor-sektor yang lain yang mempengaruhi tentang layanan itu sendiri ya. Kemudian mengkomunikasikan visi. Nah, di sini poinnya adalah communicate their idea and enthusiasm about the future organization is service confidently and in a way which engage and inspire others. Jadi tentu saja setelah kita visinya kita buat, tentu saja kemudian kita komunikasikan visi ide kita ini kepada orang lain, kepada staff, kepada human resource secara confident, ya, secara percaya diri bahwa ini akan berhasil. Gitu ya. Ya contoh aja lah orang yang mengkomunikasikan visi ya, tidak ambigu, clear ya. Kemudian kemudian setiap orang itu kemudian menyadari visi yang akan kita lakukan, anggaplah misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan visinya seperti apa gitu ya. Kemudian take time to build critical support for the visions and ensure it's set on all by those who will be communicating it. Jadi ya jangan sampai kita mempunyai visi tapi tidak ada yang bisa dikontak begitu. Tentu saja kita harus mempunyai key persons bagaimana untuk mengontrol agar visi ini tercapai. Gitu ya. Nah, ya memang yang tadi saya bilang ini butuh waktu, tidak cepat ya. Kemudian mewujudkan visi itu sendiri, embodying the visions. Ya, seorang leaders yang punya posisi, ya mereka bertindak sebagai role model untuk mewujudkan visi itu. Behaving in a manner which reflects the value and principle inherent in the visions. Jadi bersikap sebagai role model, menunjukkan value dan prinsip sesuai dengan visi yang mereka bangun begitu. Kemudian menunjukkan confidence, self belief, percayaan diri, kemudian integritas untuk meningkatkan visi itu. Kemudian challenge behavior, tidak setuju pada tindakan atau sikap yang tidak konsisten dengan visi. Jadi menunjukkan apa itu namanya ketidaksetujuan. Jika misalnya seseorang tidak bersikap tidak sesuai dengan, jadi kalau ada yang tidak sesuai ya ditindak begitu ya. Kemudian identify symbols and rituals and routines within the organization which are not consistent with the visions and replace them with ones they are. Jadi kalau misalnya masih ada visi-visi yang lama yang tidak sesuai dengan marwah dari visi itu sendiri ya langsung ditindak gitu ya. Ya. Nah, bagaimana sih seseorang jika belum menunjukkan behavior dari domain ke-6 ini? Pertama, does not involve others in creating a divine division. Tidak mengajak orang lain ataupun orang-orang penting untuk membuat atau mendefinisikan dari visi itu sendiri. Kemudian, does not align their vision with the wider healthcare agenda. Jadi visinya tidak sesuai dengan healthcare system agendanya. Jadi kan kita kan punya healthcare system agenda. Kita punya SDGs, kita punya MDGs dulunya. Kita juga punya healthcare agenda dari Kemenkes gitu ya. Harus disesuaikan kalau kita punya rumah sakit gitu ya. Kemudian miss opportunities to communicate and share understanding of the vision with others. Kita punya visi tapi tidak dikomunikasikan dengan orang lain ya. Gimana ceritanya ya? Orang lain ya tidak akan mengerti. Human resource-nya tidak mengerti.
lack enthusiasm and commitment for driving the vision. Punya visi, sudah dikomunikasikan, tapi tidak komitmen akan visi itu sendiri, ya tidak akan tercapai. Ya, jadi ada 4 poin di sini bagaimana kita mengkajinya. Nah, poin terakhir, delivering strategy. Jadi ada 4 juga poin di sini. Pertama, framing the strategy. Bagaimana kita meng-frame strategi itu, kemudian mengembangkan strateginya, kemudian mengimplementasikannya, kemudian bagaimana kita mengevaluasinya dan mengawasi strategi itu sendiri ya. Nah, pertama, apa yang dilakukan? Take account the culture, history, and long-term underlying issue of organizations. Jadi kita tetap mempertimbangkan budaya, histori, sejarah, kemudian long terms, isu-isu yang di belakang isu-isu sebelumnya, strategi-strategi yang dilakukan dari organisasi. Yang jelas kita mempunyai filosofi sesuai dengan marwah filosofi yang ada, kemudian ya sesuai dengan apa itu foundations principle yang ada begini. Kemudian use sound organizational theory to inform the development of strategy. Jadi kita jika punya strategi, ya tentu saja kita mempunyai suatu teori, dan teori itu kita komunikasikan. Kemudian identifikasi best practice which can be applied to organizations. Kita mengidentifikasi best practice yang apa yang bisa digunakan di organisasi itu ya. Kemudian identifikasi strategic options which will deliver the organization visions. Jadi strateginya kita mempunyai banyak cara, banyak pilihan strategi yang mana yang pas gitu ya. Ya tentu saja kalau misalnya seseorang yang sudah berada di posisi kepala ruangan, kepala rumah sakit, ya sudah bicara tentang strategi yang mana ya. Kemudian mengembangkan strategi itu lebih kepada ada 4 poin juga di sini. Engage with key individuals and groups to formulate strategic plan to meet the visions. Ini lebih mengajak orang lain, key individuals, orang-orang penting, orang yang berpengaruh untuk memformulasikan strategic plans, perencanaan strategik untuk mewujudkan visi tadi ya. Kemudian tentu saja understand agendanya seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi itu seperti apa, strateginya bakal berkesinambungan tidak, ya, seperti itu ya. Kemudian create strategic plans yang realistik, jadi membuat plan strateginya yang challenging namun realistik dan achievable dan tercapai gitu ya. Jangan yang terlalu berlebihan. Kemudian identify and mitigate uncertainties and risk associated with strategic choice. Jadi kalau ada ketidakpastian, ya kita harus sudah paham, kita sudah harus mengkaji, dan kemudian bagaimana pilihan-pilihannya. Tadi saya bilang ada plan A, plan B, plan C ya. Kalau selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikan strategi itu. Tentu saja kita bicara tentang ensure that strategic plans are translated into workable operational plans. Identifying risk, critical success factors, and evaluation measures. Identify and strengthen organizational capability. Nah, di sini kita bicara tentang bagaimana caranya sebagai strategi yang kita lakukan itu sesuai, kita implementasikan. Jadi kita sudah mengetahui strateginya, risikonya apa, kemudian faktor untuk kesuksesan strategi itu seperti apa, dan kemudian mengevaluasi strategi tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi kapabilitas dari organisasi. Kemudian ya tentu saja kita bicara tentang accountability, responsibility dari setiap elemen untuk mewujudkan strategi itu. Kemudian kita lebih ke respond quickly and decisively to development should require change strategy. Jadi lebih responsif. Ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang harus cepat begitu. Jangan sampai nanti strateginya ya tidak sesuai begitu ya. Embedding strategy itu lebih kepada sustainability ya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan kompeten di poin ini, itu support and inspire others responsible for delivering strategic and operational plan and helping to overcome obstacle and challenges and to remain focused. Jadi bagaimana seseorang itu lebih fokus dalam mewujudkan strateginya itu. Jangan sampai hanya dalam 1 tahun. Tahun kedua, tahun ketiganya menghilang gitu ya. Kembali lagi ke awal begitu ya.
Kemudian create a consultative organizational culture. Nah, organizational culture ini yang penting untuk mewujudkan visi yang ada. Nah, tadinya yang terpenting di sini, poin ketiga. Establish a climate of transparency and trust, where results are discussed openly. Nah, transparan, trust, open, nah di situ terpenting keterbukaan, transparan untuk meningkatkan kepercayaan. Jadi trust issue di sini yang agak susah untuk sustainability ya. Kalau salah satu kepala unit, kepala ruangan tidak terbuka, kepala rumah sakit tidak transparan. Jadi apalagi kalau sudah bicara tentang uang gitu ya. Jadi agak susah untuk embedding strategi di sini. Dan kemudian selanjutnya kita bicara tentang monitor, evaluasi ya. Nah, seseorang bisa dikatakan gagal yaitu jika pertama does not align strategy with local, national, and wider healthcare system requirement. Jadi strateginya tidak sesuai dengan uh, keadaan lokal di lingkup kerjanya, sesuai dengan national visionnya atau healthcare systemnya. Kemudian works to develop strategy in isolation without input or feedback from others. Jadi mengembangkan strateginya sendiri, tidak ngajak-ngajak yang lain. Kemudian absorbs oneself and absorbs responsibility for holding others to account. Jadi tidak mengajak orang lain juga, begitu. Sama juga di sini. Fails to enable education culture that impress. Jadi tidak bisa mewujudkan budaya organisasi yang disesuaikan dengan strategi, begitu. Ya memang di sini lebih umum sih bahasanya, tapi memang sulit ya, terutama untuk transparency tadi dan openness tadi ya. Kemudian susah juga kalau orang yang perfeksionis untuk mendelegasikan kinerja kita kerjanya ke orang lain. Artinya ada kepercayaan yang sulit di situ, trust issue, dan staff pun juga bisa ada trust issue pada pemimpin yang tidak terbuka gitu. Nah, itulah 7 poin penting ya, 7 domain yang ada di National NHL's Leadership Framework. Nah, itu 7 domain yang sudah saya bahas. Nah, kemudian saya lanjut ke leadership instrument tool, itu lebih kepada self assessment, mengkaji diri sendiri ya. Nah, ini the leadership framework self assessment tool. Ada 7 poin di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi yang jelas di sini, nah seperti ini. Jadi apa itu namanya? Kalau kita ingin mengkaji diri kita sendiri tentang leadership framework ini, di sini developing self-awareness, I reflect on how my own values, principles influence my behavior and impact on others. A lot of time, some of the time, very little, none of the time. Kita klik aja. Jadi ada rating scale di sini ya. Ada 2 item aja di sini. When managing yourself, I remain calm. Saya lebih calm dan fokus walaupun kerja under pressure. Ya, lebih sering, some of the time, kadang-kadang, atau jarang. I plan my workload and deliver on my commitments. Continue personal development activity. Jadi setiap item di sini, setiap domainnya ada 2 item ya. Jadi kita hitung total skornya menggunakan mean atau median. Ini working with others sama semua. Ada 2. Jadi ini yang sudah dikembangkan oleh Leadership Framework Self Assessment Tool ya, tahun 2012. Jadi sebetulnya kalaupun teman-teman ingin mengembangkan item, bisa dikembangkan dari sini, kemudian ya dibuatlah sesuaikan dengan apa yang ada di kita di Indonesia begitu ya, atau untuk nurse managers atau nurse staff ataupun untuk kepala bidang misalnya. Jadi ini kan hanya 2 nih, ya bisa saja kita uji konstruknya apakah item ini sudah mewakili setiap items ya. Jadi kita cek EFA-nya menggunakan exploratory factor analysis, atau kita langsung menggunakan CFA, atau kita kembangkan beberapa item, kita uji menggunakan exploratory factor analysis. Jadi kita harus uji construct validity-nya. Jadi ada 7 dimensi, nanti silakan dibaca, saya kasih saja. Jadi ada 7 sampai di sini. Jadi step domain ada 2, ada 5 dimensi, kemudian step elemennya ada 2 items ya, menggunakan total score.
Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan atau ingin kita diskusikan, silakan ditanyakan dan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.